Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering berkumpul di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Botol-botol itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan pada hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tidak bisa membuktikan bantahannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar hal ini langsung menemui Baginda Raja untuk meminta pembebasan 10 kawannya. Hukum harus ditegakkan, Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Kalau kawan-kawanmu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya, kata Baginda Raja. Saat itu, Abu Nawas tidak bisa berbuat banyak. Namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi hidangan. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja dengan sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. Tapi Paduka Yang Mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya, kata si penguasa. Oke, aku setuju, balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilakan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang itu bahwa jika si penguasa tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tidak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tembakan yang diajukan Baginda Raja dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang itu. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan sekarang tibalah giliran Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Nah, kalau Paduka tidak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan menjadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat bahwa jika ia tidak bisa menjawab, ia boleh minta bantuan kepada para menterinya. Oh, silakan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya begini Paduka. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak memakan rumput dan serigala juga tidak memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan membiarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput kan? Kata Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba Baginda Raja terdiam, berpikir dalam. Karena langkah kedua akan sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa dulu adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa dulu adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing, pikir Baginda Raja. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pun pasrah. Ia harus rela akan kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja?
Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu dulu, aku belum menyerah. Aku akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri seberang itu pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kamu bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar. Gimana?" kata Baginda Raja. Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan itu sangatlah besar. "Memangnya tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku, Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang itu," balas Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar, Paduka," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan," pinta Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya akan penuhi permintaanmu," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang itu untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. Begini pertanyaannya, "Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak makan rumput dan serigala juga tidak makan kambing?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawabnya. "Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawalah serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempat serigala, letakkan kambing di situ dan ambil serigalanya. Lalu bawalah serigala ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan," jelas Abu Nawas. Penguasa negeri seberang itu tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja, ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas dan bahkan memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas.